Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tiliria Bella Saudara, dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, dan yang ada di layar kaca Anda saat ini adalah posisi di mana nanti para wakil menteri akan berfoto bersama di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Tampaknya kita masih akan menunggu para wakil menteri untuk keluar beserta juga dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk kemudian berfoto bersama. Dan saya sudah terhubung dengan Ahmad Khoirul Umam, pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Bella. Mas Umam, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ada 56 wakil menteri yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini. Bagaimana Mas Umam melihatnya, apakah angka 56 wakil menteri ini dinilai cukup besar untuk mengisi kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih maksud kami? Iya, memang secara jumlah 50 dalam konteks ini wakil menteri yang kemudian akan melekat pada sekitar 48 kementerian memang tergolong cukup banyak dalam perbandingan sejarah kementerian negara di Indonesia. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah bagian dari realitas politik pasca amandemen Undang-Undang Kementerian Negara, sehingga kemudian secara jumlah, kemudian nomenklatur seperti apa diserahkan sebagai bagian dari hak prerogatif dari Presiden. Dan tentu ada sejumlah justifikasi yang dihadirkan oleh pemerintahan baru mengapa ada misalnya menteri koordinator yang memiliki wakil menteri koordinator, ada juga yang tidak. Kemudian ada menteri yang wamennya hanya satu, ada yang dua, ada yang tiga. Tentu masing-masing memiliki justifikasi dengan tugas pokok yang fungsi yang berbeda-beda. Tetapi tentu ini menjadi sebuah laboratorium bersama. Apakah kemudian dengan pendekatan seperti ini kinerja pemerintahan bisa bergerak lebih efektif, ataukah justru akan menghadirkan tantangan terkait dengan overlapping kewenangan, bagaimana kemudian problem koordinasi dalam konteks pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian baru bisa kemudian kita baca at least dalam rentang 3 bulan ke depan sampai kemudian 6 bulan pertama pemerintahan baru, Mbak Bella. Kalau tadi Mas Umam mengatakan 3 bulan pertama berarti 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran dan juga jajaran Kabinet Merah Putih pasti akan disorot oleh masyarakat. Terlebih dengan adanya kementerian yang banyak dan juga wakil menterinya. Bagaimana Mas Umam, bagaimana agar para menteri dan juga jajaran kabinet ini bisa membuktikan diri, apa yang harus dilakukan di 100 hari pertama? Ya, dalam konteks kinerja pemerintahan, memang ada hal-hal yang sangat teknis, tetapi memiliki impact yang sangat strategis, terutama bagi nomenklatur kementerian baru yang memang betul-betul menjadi sebuah ikon baru. Bahkan kalau misal dianggap itu sebagai pecahan dari kementerian lama, maka yang bisa dilakukan adalah segera menyusun materi draft perpres yang kemudian diajukan kepada Setnek kemudian nanti akan diajukan kepada Presiden, dan lain selanjutnya, proses selanjutnya untuk setidaknya memberikan kepastian bagaimana kemudian nomenklatur kelembagaan dari kementerian baru tersebut. Setelah kemudian itu dilakukan, kalau misal memang kementerian itu betul-betul baru, maka kemudian akan ada satu kebutuhan untuk menciptakan perpres lagi yang akan menjadi landasan bagi kelembagaan, terutama terkait dengan konteks bagaimana kemudian kepegawaiannya diambil dari kelompok yang mana, berasal dari kelembagaan mana saja, speknya seperti apa, dari kedeputian berapa, kemudian dari jenis dirjen yang mana dari pemerintahan sebelumnya dalam konteks kementerian sebelumnya. Semua itu akan menjadi sebuah tugas dalam konteks konsolidasi pemerintahan baru dengan nomenklatur yang berbeda, dan secara legal formal memang perumusan perpres yang akan menjadi sebuah
keabsahan ya, sekaligus juga akan membentuk secara legalitas bagaimana kemudian kementerian baru itu akan dijalankan, itu yang kemudian menjadi penting bagi terutama menteri-menteri baru yang tadi pagi dilantik. Tetapi kemudian sekali lagi bagi kementerian yang sudah existing, kementerian lama seperti Menteri Keuangan, kemudian eh, Kementerian ATR BPN misalnya, atau kementerian-kementerian yang memang secara nomenklatur tidak mengalami perpecahan atau pemecahan kelembagaan, maka kemudian bisa bergerak secara cepat, setidaknya melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholders di internalnya untuk melakukan renstra. Dari renstra itu kemudian bisa ditentukan apa program prioritas untuk dijalankan 5 tahun ke depan yang memang betul-betul menjadi bentuk penerjemahan dari asta cita atau apa yang digariskan oleh presiden terpilih hasil produk dari pemilu 2024 yang lalu. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung secara cermat oleh masing-masing pihak, baik terutama dari menteri yang memang secara kelembagaannya betul-betul sudah existing, tidak mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan, ataupun kementerian baru yang memang menjadi pecahan dari kementerian lama atau memang betul-betul baru. Maka langkah-langkah ini yang tampaknya perlu diprioritaskan ke depan. Mbak Bella. Nah, apakah dalam 100 hari beberapa hal tersebut dapat dilakukan terutama untuk kementerian baru? Ditahan dulu Mas Umam, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah para Wakil Menteri yang sedang bersiap untuk melakukan sesi foto bersama dengan nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sekitar tadi pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, Saudara, para Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih ini sudah dilantik oleh Presiden Prabowo. Mereka juga sudah mengucap janji untuk melaksanakan tugas-tugas mereka demi Indonesia. Saya masih terhubung dengan Ahmad Khairul Umam, pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik. Mas Umam, tadi sebelum break kita sempat membahas soal tantangan 100 hari pertama kabinet seperti itu. Tentunya kementerian yang tantangannya lebih besar adalah kementerian-kementerian baru atau kementerian yang merupakan pecahan dari kementerian yang ada. Apakah dalam waktu 100 hari pemerintahan ini sejumlah persiapan terkait misalnya birokrasi dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan sebelum akhirnya para menteri ini bisa melakukan tugas dan fungsinya, Mas Umam? Iya, memang dalam waktu yang sangat cepat, masing-masing kementerian, terutama yang kementerian baru ya, dituntut untuk bergerak secara optimal dengan melakukan koordinasi secara optimal, bukan hanya dalam konteks internal kementerian tersebut, tetapi juga berkoordinasi secara ketat dengan lingkar dekat presiden, terutama dengan Mensesnek. Karena bagaimanapun juga justifikasi kelembagaan lewat Perpres harus segera diwujudkan. Lalu kemudian model-model rekrutmen termasuk juga sarana prasarana. Oleh karena itu pembagian bagaimana perkantoran, kemudian sarana prasarana kementerian, termasuk faktor-faktor penunjang lainnya, itu betul-betul membutuhkan waktu dan juga konsentrasi yang cukup optimal karena banyaknya jumlah kementerian baru yang ada di pemerintahan saat ini. Nah, ini kalau misal kemudian dia tidak diantisipasi dengan optimal, berpotensi kemudian memunculkan chaos dalam konteks pola koordinasi yang kemudian bisa saling bertabrakan satu sama lain. Karena tentu masing-masing kementerian juga akan memiliki ego, akan memiliki agenda kinerja masing-masing, masing-masing juga tentu pengen cepat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang pemerintahan baru betul-betul harus bekerja secara optimal, terutama untuk mensettlekan proses konsolidasi awal secara kelembagaan, terutama di kementerian-kementerian baru, sehingga kemudian baik menteri maupun wamen, termasuk juga mereka yang berada di jabatan eselon 1, eselon 2,
bisa segera memahami tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, baru kemudian nanti berjalan secara optimal, menjalankan apa yang sudah menjadi agenda kinerja yang digariskan, baru kemudian kita bisa mengakses apakah kemudian cukup optimal atau belum dalam konteks kinerja pemerintahan itu sendiri. Nah, ini yang kalau misal kita belajar dari pemerintahan sebelum-sebelumnya, maka praktis sekitar 3 sampai 4 bulan. Bahkan kalau misal kita hitungannya perpres, kalau misal kita cermati dulu ya sejumlah informasi, misalnya sahabat-sahabat yang mencoba untuk ikut membidani lahirnya KSP misalnya, kantor staf presiden dulu menunggu perpres itu bisa sampai sekitar 5 bulan. Kemudian perpres bagi hadirnya nomenklatur kementerian Marifest misalnya bisa sampai 7 bulan, dan artinya ini proses yang memang tidak mudah, tetapi bagaimanapun juga ini adalah bagian dari bentuk penerjemahan visi, misi, dan juga platform kinerja dari presiden terpilih dengan pendekatan yang lebih besar seperti ini, barangkali juga diharapkan bisa menghadirkan impact yang lebih besar, maka kemudian ya konsekuensinya adalah akan terjadi proses koordinasi yang akan jauh lebih kompleks. Tetapi kalau misal kemudian itu bisa dilalui dengan baik, tentu proses koordinasi ini akan menjadi sebuah ujian pertama, sekaligus juga akan mengokohkan kualitas pemerintahan ke depan nantinya, Mbak Bella. Baik, ditahan dulu Mas Umam. Breaking News akan kembali usai jeda saudara, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah para wakil menteri yang sedang menunggu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan berfoto bersama di depan Istana Kepresidenan. Kami masih bersama Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik. Mas Umam, kalau kita membahas mengenai pertimbangan penetapan jumlah dan nomenklatur kementerian beserta nama menteri dan juga wakil menteri, kita lihat ada beberapa kementerian yang dipecah, juga ada penambahan wakil menteri hingga kurang lebih ada 3. Apakah itu memang betul-betul didasarkan pada kebutuhan dan tantangan Indonesia ke depannya, atau mungkin ada faktor-faktor lain, Mas Umam? Iya, memang sejauh ini kalau misal bicara tentang faktor penentu dari pembentukan sebuah pemerintahan memang cukup beragam, mulai dari faktor kepentingan politik akomodasi sampai kemudian memang faktor-faktor teknokratik yang menentukan dan juga mengharuskan bagaimana kemudian restrukturisasi dan juga pembentukan struktur baru itu betul-betul kemudian dibutuhkan. Nah, sejauh ini memang yang menjadi kendala utama dari sebuah birokrasi dalam pemerintahan yang terjadi adalah terkait dengan konteks menguatnya ego sektoral, kemudian problem koordinasi antar lembaga, sampai kemudian terjadinya ketumpang tindihan kewenangan. Nah, hal itu memang juga bertalian dengan adanya kewenangan-kewenangan yang seringkali juga memang menjadi kurang efektif ketika sejumlah kementerian itu memiliki cukup banyak sekali kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu barangkali dalam konteks ini memang pemecahan sejumlah nomenklatur kementerian menjadi kementerian yang lebih kecil, tetapi jumlahnya cukup banyak, barangkali diikhtiarkan untuk menghadirkan sebuah kerja yang lebih efektif. Meskipun di saat yang sama juga menyatu juga konsekuensi dari semakin kompleksnya sebuah struktur organisasi, yaitu problem koordinasi dan juga barangkali bisa saja kemudian kalau tidak di-manage dengan baik bisa memunculkan ego sektoral yang baru. Misalnya menurut informasi yang berkembang ada juga karena terjadi pemecahan nomenklatur kementerian, ada satu elemen kekuatan menteri yang berharap untuk mendapatkan Dirjen A, Dirjen B, atau dalam konteks ini kedeputian A, kedeputian B, yang masing-masing memiliki tugas pokok yang dan fungsi yang cukup beragam. Nah, ini yang kemudian perlu disettlekan dengan baik, dan Presiden dengan dibantu oleh Mensesnek
termasuk juga Menpan RB yang baru, betul-betul kemudian diharapkan mampu mengorkestrasi dengan baik, mampu memanage ini dengan baik, sehingga kemudian proses settlement dalam fase transisi pemerintahan baru bisa segera dilakukan. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian perlu menjadi tantangan ke depan, termasuk juga dalam konteks anggaran, bagaimanapun juga APBN kita sedang kurang baik-baik saja, sehingga kemudian dalam konteks optimalisasi anggaran, pesan dari Presiden terpilih betul-betul untuk menjaga APBN kita jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran yang luar biasa, terlebih lagi memang kondisi fiskal dari negara masih belum begitu optimal. Sebagai info tambahan misalnya Mbak Bella, dari proyeksi penerimaan negara tahun depan misalnya itu diperkirakan sekitar 3.000 triliun, atau misal tahun ini diproyeksikan sekitar 3.005 triliun, dan itu pun 1.350 triliunnya itu akan digunakan untuk membayar utang luar negeri. Jadi bunga utang luar negeri yang jatuh tempo dan angkanya cukup besar. Jadi sekitar 45% dari total penerimaan negara. Belum lagi nanti kemudian dibutuhkan untuk transfer ke daerah sekitar 26%, dan sisanya nanti baru kemudian dioptimalkan oleh pemerintahan pusat untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan dalam konteks yang prioritas strategis. Nah, oleh karena itu memang struktur baru diharapkan bisa lebih efektif, tidak kemudian membebani keuangan negara. Dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian serapan-serapan itu bisa memberikan impact yang jauh lebih powerful, lebih impactful terhadap kesejahteraan rakyat, terhadap penataan tata kelola pemerintahan, termasuk juga yang endingnya adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat kita dan juga menumbuhkan pilar-pilar perekonomian negara. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka itu akan menjadi indikasi yang positif bagaimana negara atau pemerintah bisa berjalan secara optimal. Tetapi kalau misal kemudian kompleksitas ini justru menghadirkan chaotic situation yang semakin kompleks, tentu dibutuhkan proses evaluasi yang lebih cepat dari Presiden sebagai pemegang otoritas sekaligus amanah rakyat untuk mengevaluasi kembali bagaimana menghadirkan pemerintahan yang efektif ke depan. Baik, terima kasih Mas Umam. Kita akan nantikan bersama bagaimana menteri-menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih ini semakin bisa bekerja dengan semakin baik, juga diawasi oleh masyarakat dengan sejumlah janji-janji yang juga harus direalisasikan. Terima